Oke, tes. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita awali kajian kitab Durratun Nasihin malam ini, kita awali dengan niat ngaji terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah, diberikannya oleh Allah ilmu yang manfaat, serta dimudahkannya langkah kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun ngaji kangge syiar agamanipun Allah wajib karena Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka juz 3 halaman 116, bab baru, pengajian ke-59, menerangkan tentang hijrah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 116, lanjutan kemarin. Sampun ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Mari kita artikan. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang beriman. Inna ardi, sesungguhnya bumiku itu, wasi'atun, luas. Jadi semua bumi yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luas. Fa iyaya, maka kepada kulah fa'budun, maka hendaknya kalian
menyembah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang memiliki ruh, nyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Walladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal kebaikan, amal soleh, lanubawi annahum, sungguh mereka akan kami tempatkan, yaitu orang-orang beriman dan yang beramal soleh itu, minal jannati, di surga, ghurfan, yaitu ada kamar. Jadi di surga itu terdiri beberapa kamar, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka di dalamnya selama-lamanya. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Hadirin kaum muslimin, dumateng para bapak ibu, dalam ayat ini diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Islam yang saat itu dalam keadaan lemah di Makkah karena adanya penindasan, penolakan, intimidasi, lalu kemudian pendoliman oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi artinya diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya. Jadi hijrah itu bukan semata-mata melarikan diri, semata-mata mengungsi, tapi itu adalah perintah Allah sebagai strategi, ya, karena memang kaum muslimin saat itu dalam keadaan lemah, ya. Makanya kata Imam Mujahid di sini diterangkan bahwa bumi yang luas itu maka merupakan sebuah peringatan dari Allah bahwa jangan takut untuk berhijrah, ya. Karena ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, kekhawatiran, ketakutan itu muncul di lubuk hati mereka. Bagaimana nanti rumah saya? Bagaimana harta saya? Bagaimana keluarga saya? Jangan-jangan semuanya ditinggal, lalu di sana, di tempat tanah yang baru itu mati. Sehingga Allah mengingatkan di kelanjutan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang punya ruh, yang punya jiwa itu pasti mati. Dan mati itu merupakan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah. Bukan karena perang, bukan karena hijrah, bukan karena sakit. Tidak sedikit orang yang sakit tidak kemudian meninggal. Tidak kemudian orang yang berperang itu kemudian meninggal. Tidak kemudian orang itu hijrah lalu kemudian kelaparan meninggal. Tapi semuanya itu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga artinya kita tidak boleh takut dengan kematian. Karena semuanya itu adalah hanya sebab.
tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Sa'id bin Jabir, bumiku itu luas. Maka ketika kalian didurhakai, ketika kalian dizalimi, ya udah keluar saja. Maka sesungguhnya bumiku ini adalah luas, ya. Bumiku ini adalah luas. Makanya banyak beberapa ustadz atau mungkin kiai berbeda pendapat bagaimana orang-orang Palestina yang ditimpa berbagai macam penindasan oleh bangsa Israel. Ada yang berpendapat ya sebaiknya hijrah saja. Dan ada yang berpendapat ya tidak bisa sebegitunya, ya. Kalau semisal sebagian yang lemah mengungsi alias hijrah tidak masalah. Tapi bagi mereka yang dalam keadaan laki-laki dan kuat, tidak dalam keadaan sakit dan sudah balik, tentunya demikian itu tidak dianjurkan untuk hijrah, adalah berkewajiban untuk jihad, ya. Kenapa Rasulullah dengan para sahabatnya waktu itu harus hijrah? Karena dalam keadaan lemah dan sedikit, ya. Lemah dan sedikit. Andai kata kuat kan cuma sahabat Umar saja. Makanya sahabat Umar itu ketika beliau berhijrah, yang lain kan sembunyi-sembunyi malam hari. Tapi sahabat Umar itu nyantai saja di siang hari. Sambil membawa pedang lalu kemudian bilang, siapa yang menghalangi saya hijrah? Silakan, kalau tidak mau anaknya yatim atau istrinya menjadi janda. Nggak ada orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar bin Khattab, ya. Lalu kemudian walaupun kuat sebegitunya saja, beliau juga hijrah. Kenapa? Ya kan karena sendirian. Makanya beliau hijrah bukan berarti ketakutan, tapi memang sebagai strategi kalau kuat ya direbut kembali. Dan itulah yang terjadi pada Fathul Makkah itu. Idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi berbondong-bondonglah kemudian mereka masuk Islam karena ditaklukkan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi setelah itu lalu kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Artinya bagi penduduk Mekah saat itu, ya. Tapi hijrah akan berlaku sampai seterusnya yaumul qiyamah bagi sebuah penduduk yang kemudian saat itu mengalami penindasan, maka boleh untuk mengungsi sementara. Lalu kemudian yang kuat tentu harus jihad, ya. Apa bedanya hijrah dengan jihad? Kalau hijrah itu keluar dari sebuah wilayah karena adanya penindasan dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan dan ketakwaan serta Islam. Tapi kalau jihad itu adalah berperang melawan mereka orang-orang kafir yang menindas, yang menzalimi, yang memerangi umat Islam. Jadi jihad itu sama-sama mempertahankan agama, tapi harus menghadapi lawan, ya. Makanya dalam Islam keduanya adalah juga wajib, ya, bagi mereka yang mampu.
Sehingga ada istilah hijrah secara zahiriyah, ada hijrah secara batiniyah. Demikian pula jihad, itu ada jihad secara zahiriyah, ada jihad secara batiniyah. Hijrah ketika nggak ada masalah, aman-aman saja, maka tentunya diwajibkan bagi kita untuk sebagaimana orang taubat, ya, selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri, hijrah dari kebatilan menuju sesuatu perkara yang hak. Mungkin orang itu pernah terjerembab, terperosok ke perbuatan-perbuatan kelam, dosa, maka berhijrah menuju sesuatu yang baik, lalu kemudian menjadi orang baik kembali, maka itu kemudian juga diistilahkan hijrah secara batiniyah. Dulu mungkin hidupnya glamor, yang pakaiannya seksi, rok mini dan sebagainya. Lalu kemudian taubat, menyadari tentang bagaimana pentingnya menutup aurat, maka kemudian menyesal tidak mengulang kembali. Maka itu juga dikatakan kategori orang-orang yang hijrah, ya. Walaupun itu disebut taubat, ya. Termasuk dari sebelumnya non-muslim menjadi orang Islam, walaupun itu dikatakan mu'allaf, ya. Tapi dikategorikan hijrah secara batiniyah. Demikian pula jihad. Nah, kalau nggak ada perang, aman-aman saja, ya tentunya Nabi pernah ditanya oleh sahabat bahwa apakah ada perang lagi yang lebih besar daripada perang Badar ya Rasul? Maka jawab Nabi, ada. Perang Badar itu perang yang bagi kaum muslimin saat itu merupakan sebuah peperangan yang luar biasa hebat, ya. Tapi sahabat bertanya, apa ada peperangan yang melebihi perang Badar ini? Pasukan yang sedikit melawan pasukan yang jumlahnya besar, lalu kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka jawaban Nabi ada, yaitu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Itu secara batiniyah. Jadi jihad melawan hawa nafsu dengan kita berpuasa itu masuk kategori jihad, ya. Belajar atau ngaji seperti ini jihad, ya. Mencari ilmu itu termasuk jihad. Melawan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga termasuk jihad. Banyak jalan yang dikategorikan jihad secara batiniyah, ya. Makanya bulan Sya'ban seperti sekarang ini waktunya kita jihad, ya. Karena Rasulullah itu paling suka puasa di bulan Sya'ban seperti ini. Karena persaksian Sayyidah Aisyah, istri beliau, Nabi itu seringkali di bulan Sya'ban ini setiap hari puasa. Pernah ditanyakan, kenapa ya Rasul di bulan Sya'ban itu kok berpuasa? Jawab Nabi, banyak manusia yang lalai. Banyak orang-orang Islam khususnya itu banyak yang lupa bahwa Sya'ban itu sudah dekat dengan Ramadan. Sehingga momentum Sya'ban itu adalah turfa'ul a'mal, diangkatnya amal. Diangkatnya amal manusia selama setahun, dilaporkannya oleh malaikat kepada Allah.
ana uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Maka begitu senangnya aku ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Ya maaf, orang berpuasa itu mau nggak mau kan jihad. Menahan nafsunya tidak berbuat dosa. Mau nonton HP situs macam-macam gak berani. Mau ngomong sesuatu yang berbau dosa gak berani. Mau berbuat dosa gak berani. Beda kan kalau gak puasa kan los. Mau nonton HP lah, mau nonton TV lah, mau ngomong yang sifatnya bohong lah. Itu seakan-akan los. Tapi ketika jihad, berjuang, dengan puasa itu kan terjaga perilaku, sikap, dan ucapan serta pandangan kita. Nah disitulah Nabi itu paling suka. Lalu kemudian amal diangkat, maka tergolong orang-orang yang husnul. Sebenarnya Nabi melakukan semacam ini adalah keteladanan, uswah. Kita kan tahu Nabi itu dijamin surga oleh Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku memberikanmu kautsar. Telaga Kautsar itu surga. Dan itu ijma ulama, Nabi itu ahli surga sudah. Dan maksum, terjaga, terpelihara, tidak mungkin berbuat dosa. Andai kata pun mau berbuat dosa, maka oleh Allah diingatkan dan diampuni dosanya. Tapi kenapa Nabi harus berpuasa, harus bersulit-sulit, harus berjuang seperti itu? Memberikan teladan kepada umatnya. Kalau Nabi saja begitu, kalau Rasulullah yang maksum saja berjihad seperti itu, apalagi kita? Itu. Karena Sya'ban ini persiapan menyongsong Ramadan. Dikatakan oleh Rasul, Sya'ban ini bulan yang penuh berkah. Apa buktinya? Rasulullah selalu berdoa ketika bulan Sya'ban seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berikan kami ya Allah keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga nanti bisa beribadah di bulan Ramadan. Itu artinya kan bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah dikarenakan Allah menurunkan begitu banyak rahmatnya, ampunannya, apalagi nanti pada malam nisfu Sya'ban, ya, momentum kita untuk bertobat, ya, momentum untuk menyiram amal ibadah kita. Kata Abu Bakar, beliau pernah mengatakan, Rajabu syahruz zar'i. Rajab itu bulan untuk menanam, kata Abu Bakar. Wa Sya'ban syahruz syaqa, bulan untuk menyiram. Wa syahr Ramadan syahrul hasadi, bulan untuk berpanen, memetik hasil. Jadi bulan Sya'ban ini untuk menyiram amal. Jadi menyuburkan amal, memperindah amal, sehingga harus kita siram iman kita, disiram ketakwaan kita. Dengan apa? Tentu amal-amal yang baik, terutama amal-amal sunnah. Membiasakan dan mengistiqomahkan waktunya kita baca Quran, ya. Mengakrabkan dengan sholat malam berjamaah, mulai berbekal ilmu, ya, dengan kajian-kajian seperti ini. Panjenengan apa sama pengajian jenengan hadir seperti ini dengan di YouTube, di televisi, di radio? Tentu ya tidak. Dalam sebuah kitab hadis, Lubabul Hadis,
Diterangkan oleh Nabi bahwa melihat ulama, melihat kiai, panjenengan ngaji ngeten iki mesti ya ningali ustate. Niku termasuk ibadah, ya. Termasuk ibadah. Dan melihat ulama itu sebagaimana panjenengan melihat Rasulullah. Bukan karena melihat orangnya, ati wonge yo elek, ya. Tapi melihat apa yang disampaikan. Nabi dulu mengatakan tentang bagaimana sholat itu harus dilakukan secara istiqomah, ini, itu, dan sebagainya. Kan sama-sama keluar dari lesan. Karena al-ulama warasatul anbiya. Makanya Sayyidina Umar itu pernah berstatement. Beliau mengatakan begini, andai kata Hajar Aswad itu tidak dicium Rasulullah, aku gak paten ngambung Hajar Aswad itu. Mengapa? Karena Hajar Aswad itu pernah dicium Rasulullah. Pipi Rasul pernah menempel di batu itu. Hidung Nabi pernah menempel di batu itu. Mulut Nabi pernah menempel di batu itu. Maka aku cium, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian pula kalau kita ke Raudhah berebut sholat di mihrabnya Rasul, kan disitulah dulu Nabi pernah bersujud, menempelkan keningnya di tempat itu. Makanya menurut pandangan sebagian ulama bahwa tidak saja memandang itu ibadah, tapi bersalaman dengan kiai, para ulama, itu adalah termasuk juga hukumnya ibadah. Ya. Jadi makanya kalau di pesantren-pesantren itu santrinya akan mencium kiainya, itu diperbolehkan dalam rangka untuk takdim ilmu, bukan orangnya. Kalau kita mencium tangan pejabat ya gak boleh. Mencium tangan orang kaya ya haram. Mencium tangan karena hormat orangnya gak boleh. Tapi kalau takzim kepada ilmu yang diajarkan, karena dulu Nabi juga mengajarkan ilmu. Maka panjenengan hadir di sini ya beda dengan mendengarkan TikTok di HP ya. Nah kalau sama panjenengan cium saja itu Ka'bah, pendino diciumnya ganjaran. Termasuk yang memandang pahala itu melihat Ka'bah, melihat tak itu pahala. Makanya beruntung yang umroh, yang haji itu. Lah kalau memang sama, dipandengnya gambar Ka'bah di rumah itu. Kan ada tuh gambar Ka'bah di rumah sajadah. Dipandengnya apa pahala? Ya tidak. Ya harus ke sana. Memandang wajah orang tua itu pahala. Dan termasuk memandang wajah ulama atau gurunya itu pahala. Jadi panjenengan beda pahalanya. Makanya momentum Sya'ban itu adalah momentum untuk menata mental dan juga ilmu kita agar nanti Ramadan bisa memahami secara benar. Lalu bagaimana di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Jadi masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada agama Islam secara menyeluruh. Kafah itu bisa diartikan keseluruhan atau diartikan seutuhnya, ya, diartikan seutuhnya. Ini asbabun nuzulnya turun kepada sahabat Abdullah bin Salam. Semula dia Yahudi lalu masuk Islam.
Lalu kemudian bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami kan sudah Islam dengan teman-teman Yahudi itu. Bagaimana kalau setiap Sabtu kami beribadah di kuil kami, ya, merayakan. Kalau kita Jumatan gitu ya, mereka Sabtuan gitu. Maka turunlah ayat ini. Demikian pula ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, dulu kami kebiasaannya kan mendem. Ada juga kebiasaan kami dulu berzina. Lalu bagaimana? Kami masuk Islam tapi terus melanjutkan perzinahan kami, mendem-mendeman kami. Maka kemudian turun ayat ini. Udkhulu fi silmi kafah. Makanya Islam itu sebenarnya itu tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan dengan yang lain, tidak bisa. Istilah sekarang sekulerisme. Sekuler itu memisahkan antara negara dengan agama. Itu kan sebab-sebabnya dulu orang-orang Eropa itu melihat agama Kristen banyak pertentangan dengan ilmu. Maka kemudian mereka melakukan sebuah revolusi dengan sekulerisme itu, di mana negara-negara, politik-politik, ekonomi-ekonomi, agama-agama, sehingga agama dijauhkan dari duniawiyah. Karena memang saat itu agama Kristen banyak pertentangan dengan para teknokrat, ya. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu justru menyatu. Kalau berbicara ekonomi, ya tentunya nggak bisa dipisahkan ekonomi dari Islam. Kan di situ ada bab-bab hukum riba, hukum horor, halal haram, dan sebagainya. Demikian pula dalam berbicara qadha mengenai peradilan. Demikian pula dalam hal berbicara tentang muamalah, jual beli, koperasi, perdagangan, bisnis, lalu kemudian pernikahan dan lain sebagainya. Termasuk juga politik, ya. Sehingga dalam Islam itu ya satu kesatuan. Betul saged kemudian dipisah-pisahkan. Makanya kalau berbicara ekonomi ya tentunya ekonomi Islam. Kalau berbicara pernikahan ya tentunya pernikahan Islam. Tidak bisa kemudian asal perkawinan tapi tidak berbicara tentang Islam. Makanya Islam ini sudah mengatur sedemikian rupa dalam kehidupan kita, maka sangatlah beruntung kita kalau kemudian ditakdirkan menjadi orang-orang Muslim. Maka mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa melaksanakan ajaran Islam, ya tentunya dengan sebaik-baiknya, terutama menyongsong Ramadan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kita jadikan bukan hanya sebagai pintu gerbang, tapi juga pembinaan dan pelatihan akan datangnya bulan Ramadan. Monggo sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan. Nggih, oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya. Amalan yang paling afdol, semuanya kan afdol, ya. Amalan sunnah, ya. Ya baca Quran, ya sholat malam, ya istighfar dan lain sebagainya. Thalabul ilmi seperti kajian seperti ini. Tapi sebagaimana yang ditekankan oleh Rasulullah itu adalah puasa, ya. Puasa di bulan Sya'ban, karena
eh, berdasar hadis Rasulullah memperbanyak puasa karena momentum turfa'ul amal, diangkatnya buku amal kita, dilaporkannya kepada Allah. Sehingga paling afdol, urutan yang paling terdepan tentunya ya berpuasa, puasa sunnah ya. Kalau tidak bisa setiap hari ya mungkin selang-seling atau mungkin Senin Kemis kan begitu. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang puasa Sya'ban ini hingga tanggal 15. Tapi ada yang berpendapat boleh sampai lebih lebih dari 15 asal bukan pada yaumus syak, hari yang meragukan. Jadi hari meragukan itu begini. Jadi kan biasanya terjadi perbedaan di Indonesia ya. Ini sudah waktunya datang Ramadan atau belum? Sudah tanggal 1 ataukah belum? Maka pada yang musak seperti itu sebaiknya ditinggal ya. Sehingga ada perbedaan pendapat seperti madhab Syafi'iyah itu puasanya hingga tanggal 15, lalu kemudian sisanya persiapan. Khawatir orang itu menggebu, mengforsir puasa sunnahnya, lalu kemudian memasuki Ramadan malah jatuh sakit atau kemungkinan loyo dan sebagainya. Maka disitulah diberi jeda waktu hingga tanggal 15. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Imam Malik membolehkan, nggak masalah, asal bukan pada akhir menjelang H-1 atau H-2 datanya Ramadan. Kecuali loh ya, bagi orang yang memang istiqomah Senin Kemis atau puasa Nabi Daud itu berpuasa terus gak masalah, atau bagi mereka yang punya hutang puasa harus diqodho gak masalah lebih dari tanggal 15. Jadi 1 bagi orang yang mengqodho gak ada masalah, itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian bagi yang terbiasa mungkin puasa Senin Kemis terbiasa, jadi nggak masalah, nggak akan khawatir takut lemes lah ya. Kemudian bagi mereka yang terbiasa puasa Nabi Daud, nggak apa-apa. Bagi yang nggak tahu-tahu, nah itu yang nggak tahu poso setahun, ada Sya'ban megaya puasa hampir sebulan, nah itu nanti dikhawatirkan jatuh sakit dan sebagainya, memburu sunnah, wajibnya malah kotor, takutnya di situ. Jadi paling afdol apa ya? Puasa, paling afdol. Lalu kemudian ibadah-ibadah yang lainnya pun juga afdol pula, karena sabda Rasulullah begini, amal ranking 3 ya setelah sholat ya dan puasa itu jihad. Nah, jadi ayul amal afdol, amal apa yang paling utama kata Rasul? As-sholat fi awal waktu, sholat awal waktu. Nah itu juga paling afdol itu. Jadi sholat awal waktu berjamaah itu paling afdol. 40 hari bisa terus menerus dijamin surga. 40 hari terus menerus itu dijamin surga. Dijauhkan dari sifat munafik. Lalu kemudian ayul afdol, apalagi ya Rasul? Asyam, puasa. Ayul afdol ya Rasul. Lalu kemudian apalagi? Al jihad. Nah, karena perang nggak ada, ya masuk ke puasa itu jihad. Makanya amal yang paling afdol yang harus ditekankan di bulan Sya'ban ini ya sholat sunnah, sholat jamaah, sholat awal waktu, dan kemudian puasa-puasa sunnah. Ya tentu sedekah juga ya. Cukup?
keranten sampun bisa. Ya, pertanyaan itu ada 4 ya. Ada tanya itu karena tidak mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti ini tadi itu manfaat. Jadi bertanya karena memang tidak mengerti. Bertanyalah kepada orang yang mengerti. Ada bertanya itu karena untuk syiar. Beliaunya sudah tahu, tapi supaya yang lain dengar, lalu kemudian tanya. 1 tambah 1 berapa? Ustadz 2, dia tahu. Mungkin yang lain belum tahu. Tapi ada pertanyaan itu yang mujadalah, mendebat. Lah itu sing repot, angel. Jadi dikandani ngengkel. Itu Bani Israel kan begitu. Jadi dikandani ngengkel, ngajak debat. Dan lebih bahaya lagi itu ngetes. Nah itu bisa menjatuhkan martabat orang, kan nggak boleh. Wong rasanya aja haram. Karena itu harga diri, ngerasani itu nggak boleh membicarakan keburukan orang. Nah kalau kemudian ngetes, itu kan bisa jadi tujuannya menjatuhkan seorang di depan yang lain. Nah itu yang diharamkan dalam agama. Jadi yang 2 itu yang baik. Memang tidak mengerti tanya, itu bagus. Atau sudah tahu, tapi tujuannya untuk syiar. Yang lain supaya juga tahu. Yang 2 itu dihindari. Mujadalah, debat. Yang ketiga ngetes. Lah itu. Karena belum tentu kiai yang di depan itu tahu tentang yang ditanyakan karena spontanitas kan. Oleh karena itulah kalau tentang mujadalah dan ngetes sebaiknya ya sendiri. Nah, sendirian ditanya kan begitu. Bukan di tempat umum. Makanya pertanyaan seperti ini tadi ini manfaat ya. Sehingga memang memberikan pencerahan. Saya kira demikian, kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.